Halo, aku Sah. Selamat datang di Ulas Hias, ulasan film ziarah karya BW Purbanegara. Jiwa film ziarah melekat pada Simbah yang dengan gigih mencari tempat bersemayam untuk terakhir dan selamanya. Sedangkan ruh film ini tersemat pada suami Simbah yang potretnya tak pernah muncul barang sebingkai pun dalam film. Ruh tersebut mewujud dan meresap dalam bentuk tuturan lisan. Melalui cerita-cerita yang tergali selama Simbah mencari makam suami, tempat di mana ia ingin bersemayam, terungkap fakta-fakta yang membangun keutuhan pemahaman penonton mengenai makna kepahlawanan, perlawanan, hingga pahitnya kesetiaan. Sebagian besar gambar pada film ziarah tersaji luas melebar. Selain menunjukkan bentang alam yang indah, pengambilan gambar ini juga seakan menjadi pertanda dari sutradara yang sedang mengajak penonton film ziarah untuk dapat melihat dari sudut pandang yang lebih luas ketika kita menyayangi sejarah. Sejarah mengenai cinta Simbah pada suaminya yang diingatnya sebagai pahlawan perang, tapi tidak bagi teman-teman suaminya sebagai sesama pejuang. Sejarah yang memberi kesan berlawanan kepada cucu Simbah dan warga yang desanya kini tergenang dalam danau buatan. Simbah berhadapan dengan dilema. Dengan mencari makam suaminya, ingatan Simbah ditantang dan perlahan-lahan dijejali sesal. Tapi apabila Simbah berhenti mencari, Simbah mempertaruhkan akhir hidupnya dengan penyesalan, menggadaikan keinginannya dengan kepasrahan, mengabaikan suara dalam mimpinya yang tak kunjung berhenti mengiang. Pada hasilnya, Simbah tidak menyesal sedikit pun. Simbah justru mencapai pasrah yang kafah, meraih ikhlas yang tuntas. Berita miring mengenai suaminya ia lawan dengan keras kepala. Keris peninggalan suaminya ia hanyutkan. Makam suaminya ia bersihkan. Simbah memilih setia kepada ingatan bahwa suaminya adalah pahlawan. Film ini juga dihidupi oleh cucu Simbah yang terengah-engah, mengajar Simbah yang pergi mencari tanpa pamitan, sembari dikejar pacar yang sudah tak sabar naik pelaminan. Kontradiksi antara Simbah yang sedang menjelang ujung hidupnya ditampilkan beriringan dengan cucu Simbah yang sedang mempersiapkan pangkal hidup barunya. Dialog-dialog pada film ini pun syarat makna serta saling berkelindan erat. Beberapa potongan dialog yang reflektif diantaranya tersampaikan oleh Simbah dan cucunya. Mulai dari falsafah tentang rumah hingga filosofi mengenai eksistensi. Rumah dibahas secara literal di awal film ketika cucu Simbah berdiskusi di halaman orang. Pembahasan ini kemudian dibongkar di tengah pemakaman, bahwa sejatinya rumah manusia adalah tanah, tempat berangkat dan berpulang yang sejati. Tak lama hal ini digugat oleh Simbah. Apakah harus tanah? Tidak bisa ke air. Lalu pernyataan eksistensial muncul dalam kalimat yang diucapkan cucu Simbah kepada pacarnya di seberang telepon. Sudahlah, Dek. Kalau kita terlalu banyak mendengar suara orang lain, nanti kita tidak bisa mendengar suara kita sendiri. Terakhir, secuplik klinik melengkapi kekayaan film ziarah yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa utama. Hal ini bukan sekadar menjadi unsur mistis pemanis pada film, namun juga menjadi salah satu contoh baik dalam upaya menunjukkan identitas budaya dalam medium film, tanpa menghakimi kebudayaan dengan bingkai kesan tertentu. Maka film ziarah bukan hanya menjadi monumen penting bagi sutradara sebagai film panjang pertamanya, akan tetapi menjadi karya yang memiliki arti bagi semua unsur yang terlibat dan terkandung di dalamnya. Kita ukir di batu ini, janji yang pasti diingkari. Rasa kau tak perlu lari. Tiada cinta